Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is life today, my students? Welcome back to our English lesson today. Ketemu kembali dengan saya, Mem Baby Yolanda, dan kita akan diskusi materi kita hari ini, naratif teks, naratif teks. Nah, untuk memudahkan kamu di rumah, boleh buka LKS itu halaman 65 chapter 7 Mari Mem akan menjelaskan naratif teks. Kalau di bahasa Indonesia kita selalu menemui itu seperti cerita rakyat, legenda, atau cerita tentang hewan, fable. Nah, kalau di bahasa Inggris itu namanya naratif teks, Naratif teks itu contoh-contohnya itu seperti fable, legend, fairy tales. Nah, kalau fairy tales ini kalau di dongeng luar negeri itu seperti Snow White, Tinkerbell, itu masuk di fairy tales. Nah, itu kind of narrative text. Jadi itu adalah jenis-jenis dari naratif teks. Nah, untuk mempelajari naratif teks kita perlu tahu dulu apa saja generic structure of narrative text. Perlu kamu pahami, biasanya kalau UNBK masih ada, ini adalah materi yang selalu masuk di UNBK setiap tahunnya. Jadi ini termasuk materi penting untuk di kelas 9. Nah, kembali lagi, apa itu generic structure of narrative text? Mari kita lihat satu persatu. Orientation. Nah, sebelum kita ke orientation, kita kaji dulu purpose. Apa itu purpose? Purpose itu tujuan, Tujuan dari naratif teks itu adalah to entertain or amuse the reader. Untuk menghibur pembaca, Naratif itu tujuannya untuk menghibur pembaca. Kita nggak pernah tahu the story of Maling Kundang is true or not. Kita nggak pernah tahu cerita Maling Kundang itu benar atau enggak. Tapi yang jelas cerita itu ada tujuannya untuk menghibur, menghibur pembaca. Nah, kembali lagi ke generic structure. The first of generic structure dari naratif teks adalah orientation. Orientation itu biasanya kita jumpai di paragraf pertama. Paragraf pertama itu orientation, Tell about the main characters and setting, Memberitahu tokoh-tokoh utama di dalam cerita itu. Memberitahu setting. Setting itu masuklah dia waktunya kapan, tempatnya di mana. Itu masuk di dalam setting, Jadi di paragraf pertama itu diberitahukan karakter-karakter utamanya siapa. Kalau kita ambil cerita Danau Toba, di orientationnya itu, di paragraf pertama itu, a long time ago, ini settingannya, a long time ago, zaman dahulu kala. Nah, ciri-ciri naratif itu selalu menggunakan a long time ago, many years ago. Nah, itu dia. Pada zaman dahulu kala, there was a farmer, his name was Toba. Nah, ini dia tokoh utamanya, si Toba. Nah, disinilah di orientation inilah ada settingan waktunya, Lalu tokoh utamanya dimulai. Siapa itu? Nah, kalau di sini Toba itu di Sumatera Utara, North Sumatera. Nah, settingan tempatnya di mana itu dijumpai di orientation. Oke bisa dipahami? Lalu yang kedua, generic structure of narrative is complication. Complication. Main characters faces situation, event, or problem or crisis is started. Maksudnya di sini tokoh-tokoh utama dari cerita itu menemui situasi atau kejadian-kejadian atau dimulainya masalah atau krisis yang ada. Karena cerita naratif ini selalu berisikan event. Event itu maksudnya ada kejadian, ada cerita, ada cerita yang dimulainya itu di complication itu, dimulainya itu kapan? Muncullah masalah. Nah, di situ.
Jadi setelah karakter-karakter tadi bertemu, si Toba ketemu dengan seekor ikan mas yang bisa berubah menjadi putri yang cantik. Nah, mereka bertemu, lalu si Toba jatuh cinta, lalu si Toba ingin menikahi sang putri. Sang putri berkata, saya akan menerima lamaran kamu jika kamu menepati janji tidak akan pernah memberitahu kepada siapapun bahwa saya seekor ikan. Nah, disitulah muncul problem, dimulai. Ya, ada janji atau kesepakatan. Nah, itulah munculnya problem. Nah, itu ada di bagian complication. Nah, kalau di dalam paragraf yang panjang, kalau di paragraf pertama itu orientation, complication ini bisa lebih dari 1, 2, 3 paragraf. Jadi kalau cerita Danau Toba mungkin ada 6 paragraf atau 8 paragraf. Nah, paragraf kedua, kalau kita ambil 6 paragraf ya, sampai paragraf kelima itu adalah complication. Mulai ceritanya, muncul masalah, bagaimana klimaksnya, ya, sampai nanti di anti klimaks itu adalah resolution, ya. Resolution itu di sini, di mana cerita itu bagian itu, this part is the end of the story, ya. Ending dari story itu ada di resolution. The problem is resolved, ya. Masalahnya selesai. Bagaimana selesai masalahnya itu? Apakah endingnya tuh happy atau sad ending? Ya, it depends on the story. Itu tergantung dari ceritanya. Nah, yang paling penting di resolution ini selalu adanya moral value, pesan moral. Jadi kalau cerita naratif itu tujuannya tadi to entertain or amuse the reader. Dia menghibur pembaca. Di ujung ceritanya itu selalu memuat pesan moral. Kalau kita ambil contohnya tadi cerita Danau Toba, apa pesan moral yang kita ambil di situ adalah jangan tidak menepati janji. Itu pesan moralnya, ya. Nah, kita membahas tadi tentang resolution, ya, sebelum ke pesan moral. Di sini dia selalu finally the fish mother asks. Jadi kalau singkat ceritanya, setelah mereka menikah, lahirlah anaknya namanya Samosir. Unfortunately, Samosir was not a good boy. Jadi Samosir ini bukan seorang anak yang baik. Lalu dia karakternya itu pemalas, ya, nakal, sehingga sang ayah sangat kecewa, lalu pernah berkata, dasar kau anak ikan. Nah, disitulah ujung ceritanya. Si ibu marah, merasa ayahnya tadi tidak menepati janji. Nah, lalu nanti kalau saya tidak salah ceritanya itu terjadilah badai sehingga hujan terus menerus, lalu muncullah Danau Toba. Nah, di tengah-tengahnya itu nanti ada pulau namanya Samosir, itu finally-nya. Jadi itu kan sepertinya bukan happy ending, ya, sad ending. Nah, moral value-nya jangan tidak menepati janji, jangan ingkar janji. Nah, di situ dia. Nah, untuk naratif dari generic structure, ya, dari generic structure lalu tujuan, lalu menelaah paragrafnya. Ingat, paragraf pertama itu orientation, ya, lalu disusul dengan complication. Complication itu selalu dimunculkanlah masalah sampai akhir masalah atau klimaks sampai ke anti klimaks. Lalu di akhirnya ini adalah namanya resolution, ending of the story. Oke, ya. Sampai di sini, ya. I hope you can get the point of our material. Ya, saya harap Ananda semua bisa mengambil poin-poin penting, ya, paham akan materi tentang naratif, ya. Sebelum kita masuk bagaimana menjawab soal. Mungkin kamu mikirnya, ngapain sih dipelajari naratif ini kalau hanya cerita tentang dongeng melulu, gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa sukses menjawab soal ketika nanti assessment, ya. Karena nanti kelas 9, kalau saya tidak salah, ya, itu kamu pengganti UNBK-nya itu assessment. Nah, assessment itu tidak jauh-jauh dari SKL UNBK, ya. Nah, salah satunya adalah naratif. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, what is
Maaf ya, ini papan tulisnya agak kotor, mungkin kurang jelas. Nanti kamu bisa chat saya kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan. What is the purpose of the text? Nah, mungkin nanti di soal kamu nggak ketemu kata purpose, nggak ada. Nggak ada loh purpose, ya. Kata yang lain itu intention mungkin, ya. Ini sama maksudnya tujuan, ya, tujuan. Nah, apapun itu judul ceritanya, mau dia Malin Kundang, mau dia Snow White, mau apapun itu, carilah di ABCD-nya itu ada kata-kata to entertain. Jadi kamu nggak perlu baca itu semua ceritanya, to entertain atau amuse. Nah, kalau ada kata-kata ini, berarti itu adalah jawaban yang benar. Ya, ingat sekali lagi, ketika kamu nanti di assessment atau di ujian di akhir kelas 9 itu menemukan soal bahasa Inggris itu kayaknya puyeng. Kenapa? Panjang banget teksnya, ya, panjang banget teksnya. Lalu yang nggak suka bahasa Inggris, yang nggak suka dengan saya, yang nggak suka dengan pelajaran bahasa Inggris, pasti mikir, apa sih ini? Pusing, nggak tahu saya, gitu artinya. Kita menjawab soal tanpa harus tahu artinya semua bisa, asal kamu tahu clue-cluenya atau kamu tahu dari generic structure-nya itu. Kalau ditanya purpose, dilihat ceritanya itu seperti dongeng, ya, berarti naratif. Oh, kalau ceritanya dongeng itu berarti naratif. Nah, kalau ditanya purpose-nya, nggak usah dibaca ceritanya, cari kata-kata to entertain atau to amuse, berarti itulah jawabannya. Itu yang pertama. Lalu kita lihat di LKS, ya, kamu bisa lihat itu di halaman 67, ya, number 1, ya, 67 number 1, ya, practice tuh, ya. Who is the owner of the magic candle? Artinya pun saya nggak tahu, Miss, apa itu, gitu loh. Cari kata clue-nya. Apa kata clue-nya? Magic candle, owner, itu kata clue-nya. Lalu kita pergi ke paragraf pertama, ya. Ada nggak kata-kata owner the magic candle? Lalu coba kamu telusuri, ya. Nanti kita akan ketemunya. Kita lihat, once there was a lost young wanderer who went to an odd hut where an old woman lived. The old man was crying aloud because a devil who lived not far from her hut had stolen her magic candle, ya kan, magic candle. Jadi kata clue-nya itu magic candle, ya. Jadi kalau kita nggak tahu artinya, kita cari kata-kata kuncinya di dalam soal itu. Kata kunci di situ adalah magic candle. Lalu di situ muncul sebelum magic candle itu ada kata her. Nah, kalau her itu berarti possessive adjective of she, berarti dia perempuan, kan? Nah, kita lihat di ABCD yang mengarah kata-kata ke perempuan itu yang mana? A, the old woman, B, the wanderer, C, the princess, D, the devil. Nah, yang mengarah ke perempuan itu ada A dengan C, E dengan C, the old woman, satu lagi the princess. Nah, kamu pergi lagi ke teks. Kira-kira ada nggak kata old woman atau princess? Yang ada itu adalah old woman. Berarti jawabannya yang benar adalah E. Jadi itu ya anak mem, kalau kamu tidak tahu arti keseluruhannya, carilah kata-kata kuncinya, ya. Saya bisa tulis ini untuk ini pertama, ini contoh pertama. Ini untuk cerita di dalam LKS, ya. Who was the owner of the magic candle? Nah, kata kuncinya di sini adalah magic candle. Cari magic candle di teks. Udah, lalu ketemulah kalau nggak salah ya tadi tuh her,
magic candle, gitu kan? Di paragraf pertama, had stolen her magic candle. Nah, setelah ketemu magic candle itu ini ada her. Her reverse biasanya she, berarti perempuan. Lihat di pilihan, ada the old woman, B, the wanderer. Wanderer ini pengembara ya. C, the princess. Lalu yang di the devil. Nah, saya ulangi, kata clue-nya adalah magic candle. Muncullah di paragraf itu kita temui her magic candle. Berarti yang punyanya kan si her. Di sini kan who was the owner. Siapa yang punya magic candle-nya ini? Her itu refers to perempuan si. Nah, di sini di pilihannya itu yang perempuan itu kira-kira ini old woman sama princess. Nah, kembali ke teks, princess nggak ada di teks di paragraf pertama, yang ada adalah di old woman. Oke? Jadi begitu cara menjawab soal naratif nanti ketika kita ujian. Untuk lebih jelasnya, saya harap mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu, kita bisa ketemu tatap muka, lalu Anda lebih mudah bisa mempelajari bagaimana kiat-kiat menjawab soal asesmen nanti dengan mudah ya, atau dengan cara cepatnya. Oke, thank you for watching me. Semoga materi ini dapat Ananda pahami ya. Keep on learning, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.